Program kerja multidisiplin tentang edukasi pencegahan stunting dengan manajemen keuangan keluarga yang baik oleh Muhammad Nabil Aulia Esmi 1203012114036 Akuntansi Desa Kemasan Kecamatan Piu Eloka Tertiu Sukoharjo. Oke, ini yang terakhir. Ini saya mewakili teman saya yang tidak bisa hadir pada hari ini. Beliau merupakan teman kami juga dari tim 1 dan memang kemudian dari jurusan akuntansi. Nah, apa yang ingin kemudian disampaikan oleh rekan kami adalah bagaimana kemudian perencanaan keuangan keluarga. Bisa dilihat bahwasanya kalau kita korelasi dengan stunting, kita hubungin dengan stunting nih, bahwasanya manajemen keuangan rumah tangga itu sangat penting karena membantu untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran dengan baik. Dengan manajemen keuangan yang baik, nantinya kita bisa memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan anak, dan kesehatan kita terpenuhi, Mas dan Mbak. Nah, Mas dan Mbak bisa lihat ada beberapa tips mengelola keuangan, ada 5. Yang pertama adalah kenali kondisi keuangan. Nah, kenali kondisi keuangan ini nanti kita harus mencari tahu dulu nih per bulan kita pengeluarannya apa aja, pendapatan kita dari apa aja, nanti baru kita masukin. Lalu buat daftar pengeluaran termasuk dalam kenali kondisi keuangan. Ketika ngomongin daftar pengeluaran itu bisa juga disingkat ataupun kita bisa efisiensi. Apa kemudian pengeluaran mana yang penting, pengeluaran mana yang primer, pengeluaran mana yang kebutuhan sekunder dan lain sebagainya. Lalu ada juga keinginan sama kebutuhan. Nah, kita harus pastikan bahwasanya kebutuhan keluarga telah terpenuhi dan dialokasikan dengan baik. Pastikan bahwa kebutuhan keluarga telah terpenuhi dan kita alokasikan dengan baik sehingga nantinya kebutuhan-kebutuhan primer yang kemudian tadi disebutkan, misalkan pendidikan, makanan dan lain sebagainya itu sudah terpenuhi kayak gitu. Lalu juga kita hitung ukuran isi dompet. Nah, gimana caranya kita bandingkan jumlah uang tunai dengan pengeluaran rutin. Nah, setiap keluarga sebaiknya memiliki jumlah uang tunai sebanyak 3 kali jumlah pengeluaran rutinnya. Jadi sehingga jika tiba-tiba tidak ada pemasukan uang dari usaha, tiba-tiba misalkan terkena PHK dan lain sebagainya, maka tagih-tagihan yang harus dilunasi itu masih bisa dibayar. Lalu kita bisa juga bandingkan jumlah cicilan utang dengan penghasilan. Apakah kemudian sebagian besar atau seluruh penghasilan Anda digunakan untuk membayar utang? Nah, kondisi ini sangat tidak sehat karena bahwasanya sebaiknya setiap bulan hanya dapat menggunakan 1/3 dari penghasilan untuk membayar seperti itu. Nanti juga kita bisa mengevaluasi kesehatan dompet dan lain sebagainya. Nanti juga di leaflet tersebut ada beberapa tips and tricks juga Mas dan Mbak bisa dibaca. Ada solusi untuk hasil periksa dompet yang tidak sehat, solusi yang memang kemudian terlilit utang dan lain sebagainya, seperti itu. Terkait dengan pengeluaran. Nah, perencanaan keuangan keluarga. Bisa dilihat bahwasanya kalau kita korelasi dengan stunting, kita hubungi dengan stunting nih, bahwasanya manajemen keuangan rumah tangga itu sangat penting karena membantu untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran dengan baik. Dengan manajemen keuangan yang baik, nantinya kita bisa memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan anak, dan nah, kita harus pastikan bahwasanya kebutuhan keluarga telah terpenuhi dan dialokasikan dengan baik. Pastikan bahwa kebutuhan keluarga telah terpenuhi dan kita alokasikan dengan baik sehingga nantinya kebutuhan-kebutuhan primer yang kemudian tadi disebutkan, misalkan pendidikan, makanan dan lain sebagainya itu sudah terpenuhi kayak gitu. Lalu juga kita hitung ukuran isi dompet. Nah, gimana caranya kita bandingkan jumlah uang tunai dengan pengeluaran rutin. Nah, setiap keluarga sebaiknya memiliki jumlah uang tunai sebanyak 3 kali jumlah pengeluaran rutinnya. Jadi sehingga jika tiba-tiba tidak ada pemasukan